Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Apabila Anda mengikuti banyak video kami dan Instagram kami, Anda pasti tahu betapa kami menyukai mobil klasik. Kami ke Toyota Automotive Museum di Nagoya. Di sini ada semua merek mobil, hampir semua. Tidak hanya Toyota, walaupun yang punya museum adalah Toyota. Masuk ke sini untuk dewasa bukannya orang tua sekali adalah 1.000 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 120.000. Disambut oleh Mbak-mbak JDM. Museum ini cukup besar. Ada 2 gedung. Gedung utama dan satu lagi yang mereka sebut dengan annex building. Pada gedung utamanya di lantai satunya adalah lobby dan restoran. Lantai 2-nya adalah mobil-mobil yang dari awal sampai tahun 50-an, sebelum mobil-mobil Jepang berjaya. Lantai 3-nya adalah dari tahun 50-an sampai tahun 90-an khusus mobil Jepang. Berhubung ini adalah museum milik Toyota, maka lobi sebelum naik eskalator disambut dengan ini, model AA, merupakan mobil Toyota yang pertama. Dulu namanya Toyoda. Kami sudah menjelaskan tentang mobil ini di video yang ini. Apabila Anda mengetahui lebih dalam mengenai mobil-mobil yang dipamerkan di sini, mohon isi komentar di video ini agar penonton lain bisa dapat ilmu tambahan. Kemudian kami naik ke lantai 2. Langsung disambut dengan mobil bermesin bensin yang pertama di dunia. Tentu bukan mobil Jepang, tapi mobil Jerman. Ini adalah Benz. Ya, ini Mercedes sekaligus Mercedes yang pertama. Dulu tahun 1886 namanya Mercedes Patent Motorwagen. Memang bukan proper mobil karena rodanya kurang satu. Tapi ini asal mulanya mobil 2-seater yang mungkin bisa dipaksakan jadi 3-seater. Setirnya juga seperti ini, tanpa airbag. Lanjut masuk ke dalam, ada Benz lagi. Namanya Benz Velo, tahun 1894. Proper beroda 4, dengan setir yang mirip dengan yang sebelumnya. Suspensi per daun tanpa shock absorber karena belum diciptakan pada saat itu. Tahun 1898 orang Prancis membuat ini, sepeda roda 3 yang bermesin. Ini sama sekali tidak bisa dibilang mobil, tapi ini adalah kendaraan yang paling populer di Eropa sampai dengan tahun 1903 karena produksinya berhenti. Tahun 1901 di Prancis juga ada mobil namanya Panhard et Levasseur. Adalah mobil pertama yang bermesin depan dan rear wheel drive. Sudah semakin kekinian. Untuk pendinginnya banyak sekali, ini kepanasan mungkin mesinnya. Tahun 1902 Baker Electric, buatan Amerika. 107 tahun yang lalu pertama kali ada mobil listrik. Yes, ini memakai baterai dan motor listrik. Sayang sekali mobil listrik tidak ada yang membuat yang benar. Sampai akhirnya Tesla Motors membuat. Butuh waktu 100 tahun karena ramainya industri minyak bumi. Di tahun yang sama, Oldsmobile juga membuat mobil tua. Namanya pas, Oldsmobile. Namanya Oldsmobile Curved Dash. Namanya Curved Dash tapi tidak pakai dashboard. Mungkin ini maksudnya dashboard. Tahun 1904, bukan mobil Inggris yang pertama tapi ada di museum ini. Ini adalah Lancaster, merek yang telah menjadi satu di Jaguar. Dan sekarang ini adalah grupnya Tata Motors. Jadi ini sekarang punya India. Kami suka kabin terpisah macam ini. Tahun 1908 di Italia ada Isotta Francini tipe 1 dengan mesin 8000 cc tapi hanya 85 horsepower. Thomas Flyer, pabrikan mobil di New York, Amerika, yang hanya berdiri tahun 1900 sampai 1919, memenangkan balapan dari New York sampai ke Paris. Ini hampir keliling dunia. Balapan macam apa ini?
Di Amerika, tahun 1909, ada pabrikan mobil namanya Stanley yang terlihat proper seperti mobil. Dan ini adalah mobil uap. Ya, ini mobil bermesin uap tapi berbahan bakar bensin, bukan batu bara. Kalau batu bara nanti bisa jadi kereta api. Kalau mau mengetahui mengenai mobil ini dan mobil uap lainnya, silahkan cek channelnya Jay Leno. Tiba-tiba nyelip di ujung adalah ini, beca Jepang. Beca ini rodanya hanya 2, jadi tukang becanya harus ngangkat-ngangkat macam gerobak. Sampai sekarang masih ada di Jepang, di tempat-tempat kunjungan wisata di seluruh Jepang. Semangat sekali orang-orang tukang beca ini. Saat itu mobil-mobil sangatlah mahal, tidak akan terbeli kecuali kalau Anda orang yang super kaya. Tapi akhirnya tahun 1908 Ford punya solusi. Dengan Ford Model T, Ford berhasil membuat pabrik mobil produksi massal sehingga bisa memurahkan harga mobil. Orang yang tidak kaya-kaya amat akhirnya bisa punya mobil. Diproduksi sampai dengan 1927 dan berhasil berproduksi sampai dengan 15 juta unit. Dan ini baru mobil Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost tahun 1910. Mesinnya 6 silinder inline 7000-an cc dan nyalainnya pakai tangan. Mungkin otot orang 100 tahun yang lalu lebih besar daripada sekarang. Namun tenaganya kecil untuk ukuran mobil masa kini. Untuk spek tertingginya adalah 80 horsepower. Ya memang lebih besar daripada tenaganya Ayla atau Agya standar yang kapasitas mesinnya hanya sepertujuhnya. Ban serepnya ada, tapi hanya bannya saja. Karena kalau ganti ban, velgnya tidak ikutan. Tapi tetap, ini adalah seekor Rolls-Royce yang keemas-emasan. Tahun 1911, orang Prancis membuat Delaunay Belleville. Mobil ini dikenal sebagai Rolls-Royce-nya Prancis. Mewah untuk yang duduk di belakang. Namun supirnya dan yang duduk di depan tidak kebagian atap. Mungkin tidak panasan kalau hujan atau tidak kedinginan kalau panas. Tapi moncongnya itu macam Mickey Mouse. Ada mobil Benz lagi yang namanya Benz 14/30 HP tahun 1912. Ini kenapa nama mobil seperti Rolls-Royce tadi pakai HP-HPan dan perperan. Punya desain moncong yang akhirnya banyak diikuti mobil-mobil pada zaman itu, yang desain radiatornya menjadi peran penting karena radiatornya berada di luar. Di tahun yang sama ada Cadillac Model 30. Yang spesial dari Caddy ini adalah motor starter yang sudah menjadi opsional standar. Walaupun tetap bisa pakai tangan kalau akinya soak. Masih di tahun yang sama ada Hispano Suiza bikin mobil sport yang pertama. Tapi kami tetap tidak bisa membedakan kenapa ini dibilang sport dibanding yang lain. Dengan Alfonso 13. Nanti kami jelaskan mengenai merek aneh ini. Jok belakangnya cuma 1. Tahun 1913, Prancis membuat mobil kecil yang pertama yaitu Peugeot BB. Hanya 2-seater dengan desain chassis yang kecil dan juga mesin yang kecil. 650 cc single cylinder atau 855 cc 4 silinder. BB itu artinya bayi. Inggris juga tidak mau kalah bikin mobil kecil. Ini adalah Morris Oxford. Morris memang suka buat mobil kecil. Mobil ini julukannya adalah Bullnose karena moncongnya katanya seperti banteng. Kalau kami melihatnya seperti aqua galon. Tahun 1914 ada merek Stutz Bearcat. Tahun 1918, Chevrolet mau melawan Ford Model T dengan Chevrolet Series 490. Dengan sama-sama diproduksi massal untuk mencapai target harga jual yang murah. Nama 490 itu diambil dari target harganya yaitu $490 Amerika. Murah sekali. Tapi kalau dihitung dengan inflasi itu sama dengan harga sekarang $8.500. Sebenarnya tetap murah, seharga LCGC.
Tahun 1920 di Inggris, Daimler membuat Daimler Tipe 45. Ini suatu mobil mewah yang sangat disukai keluarga kerajaan Inggris. Tahun 1922, Morgan dari Inggris lagi membuat Morgan Aero. Mobil ini cukup aneh, mesinnya di luar. 2 silinder berbentuk V dari mesin motor dan rodanya hanya 3. Mobil antik ini masih ada beberapa berkeliaran di Inggris. Ada Essex Coach tahun 1923. Mobil ini juga termasuk mobil murah pada saat itu, tapi mengedepankan juga kenyamanan. Tahun 1925, ada Chevrolet Superior Series K, karena saat itu Chevrolet sangat populer di Amerika. Pada mobil ini tenaganya lebih besar dan handlingnya lebih smooth. Saat itu sudah menetapkan sharing platform, jadi mobil ini sharing platform dengan beberapa mobil GM lainnya. Citroen atau Citroen dari Prancis di tahun yang sama mengeluarkan Citroen 5CV, agak seperti SUV. Citroen saat itu ingin pabriknya jadi seperti Ford-nya Prancis, karena memang Ford gara-gara Model T-nya jadi role model pabrikan mobil pada saat itu. Tahun 1925 di Belgia ada pabrikan namanya Minerva yang mati di tahun 1956 pabriknya. Brandnya membuat Minerva 30 CV tipe AC dan menjadi simbol status untuk orang kaya di seluruh dunia. Mungkin karena pakai ornamen ini di moncongnya. Bugatti, nama yang sangat tidak asing. Tahun 1926 mereka membuat mobil balap namanya Bugatti tipe 35B. Beratnya 800 kg dan tenaganya 130 horsepower. Ini sangat super kencang di zamannya. Tahun 1927, Inggris membuat Austin 7. Saat itu orang-orang menyebutnya dengan Model T-nya Inggris. Dan percaya atau tidak bahwa pada saat kami research tentang Mini untuk video kami sebelumnya, kami menemukan bahwa nama mobil ini dipakai untuk salah satu nama original Mini. Di tahun yang sama di Amerika, ada pabrikan yang namanya Pierce Arrow Motor Car Company yang mati di tahun 1938. Membuat ini, Pierce Arrow Series 36, suatu mobil yang konon katanya reliable dan melebihi quality controlnya pabrik Rolls-Royce. Di tahun 1928, pabrikan Spanyol yang namanya Hispano-Suiza, yang tadi sudah kami bahas ada Hispano-Suiza, dengan mobil ini namanya Hispano-Suiza 32 CVH6B panjang. Mobil ini pertama kali mengaplikasikan teknologi dari pesawat, yaitu servo brakes, kalau sekarang namanya booster rem, karena perusahaan ini merupakan grup besar pembuat parts pesawat juga. Ford Model A sebagai penerus Ford Model T di tahun 1928 yang tidak kalah populer dengan Ford Model T-nya. Fully redesign membuat Model A ini lebih mewah daripada Model T dan juga lebih kencang. Tahun 1928, Duesenberg Model J adalah mobil mewah, sampai-sampai windshield-nya ada 2 buat yang depan dan yang belakang. Duesenberg merupakan pabrikan mobil mewah yang mati di tahun 1937. Tahun 1930, ini adalah Bentley yang memenangkan Le Mans dengan Bentley 4,5. Mesinnya 4 silinder tapi 4400 cc. Ini British Racing Green, literally. Alfa Romeo 6C Grand Sport tahun 1930 juga dengan forced induction yang menggunakan supercharger untuk meniup mesin 1800 cc 6 silinder. Berhasil memenangkan banyak balapan termasuk Mille Miglia. Caddy di tahun 1931 membuat ini Cadillac Series 452A, nama-nama yang susah dihafal. Makanya mobil ini dikenal dengan nama Cadillac V16 karena bermesin V16. Yes, 16 silinder, 7400 cc. Mobil ini terkenal karena mesinnya dan juga keindahannya. Ada mobil Jepang di sini, Datsun tahun 1932. Datsun model
11 Python. Kabinnya terdiri dari 1 orang supir dan 2 orang penumpang. Ford Model 40 di tahun 1934 yang membuat terobosan baru di bidang desain dengan desain yang lebih streamline dengan mesin V8 yang halus pada saat itu. Ornamen kap mesinnya adalah jaing. Di tahun yang sama ada pabrikan Amerika yang namanya DeSoto. Jadi pengen makan soto. DeSoto Airflow Series SE. Karena lagi-lagi bentuknya streamline, jadi namanya pakai Airflow. Oh iya, brand DeSoto ini adalah punyanya Chrysler. Tetap di tahun 1934, Chevrolet mengeluarkan Master Series DA. Lanjut ke tahun 1935, ada pabrikan Jepang lagi namanya Tsukuba Go. Hanya dibuat 130 unit dan salah satunya ada di depan kami. Ini adalah mobil front wheel drive dengan gaya crossover. Nama Tsukuba yang tersisa saat ini adalah sirkuit balap di Jepang. Tahun 1935, ada Hispano Suiza model K6. Kenapa mobil ini ada di sini? Karena ada keterlibatan orang Jepang untuk bodinya, desain dan pembuatannya katanya. Benz yang namanya sudah jadi Mercedes-Benz membuat Mercedes-Benz 500K. Dan ini adalah cikal bakal S-Class sebelum S-Class itu ada. Tahun 1936, Fiat 500 yang merupakan cikal bakal Fiat 500 yang sekarang. Mobil ini punya nickname Topolino yang merupakan bahasa Itali dari Mickey Mouse. Sudah menemukan 2 Mickey Mouse di museum ini. Cukup, itu cukup. Di tahun yang sama dan di negara yang sama, yaitu Italia, Lancia Atura Tipo 233C dikeluarkan. Didesain oleh Pininfarina. Sebenarnya Pininfarina ini lahir tahun berapa? Dari zaman itu sudah ada dan sampai sekarang masih ada. Jaguar tahun 1937 dengan SS Jaguar 100. Ada nama 100 di namanya karena bisa ngebut sampai 100 mile per hour atau 160 km per jam lebih sedikit. Memang mobil tua sekali macam ini bentuknya seperti sama semua, tapi desain Jaguar ini pada saat itu sangat disukai. Tahun 1937, Lincoln membuat Zephyr Series HB dengan desain yang menarik. Di tahun yang sama, Rolls mengeluarkan ini, Rolls-Royce 40/50 HP Phantom 3 dengan mesin V12 7400 cc. Di tahun 1938 ada Cadillac Series 60. Pada saat itu Cadillac sudah memperhatikan apa yang namanya practicality dengan bagasi yang luas. Citroen di tahun 1937 membuat Citroen 11B. Mobil ini adalah mobil pertama dengan produksi massal yang berpenggerak roda depan atau front wheel drive. Mobil ini juga punya suspensi yang nyaman, khas mobil-mobil Prancis zaman dulu. Tahun 1937 juga, pabrikan Amerika namanya Cord membuat Cord front wheel drive model 812. Ini pertama kali ada lampu yang bisa ngumpet. Mobil ini bagus, tapi hidup pabriknya cuma sebentar sekali. Tahun 1938, VW Kodok terlahir. Mobil ini dibuat karena perintah Hitler untuk bikin mobil rakyat yang mampu dibeli rakyat. Di tahun 1938 juga, Peugeot 402 hadir dengan desain yang streamline. Seperti inilah kebanyakan desain mobil mahal pada saat itu. Juga di tahun yang sama dan di negara yang sama, ada Bugatti 57C. Mesinnya 8 silinder inline, DOHC twin cam. Ini macam mesin modern, tapi 8 silinder inline. Masih di Prancis tahun 1939, ada Delage tipe D8120. Delage ngomongnya bagaimana? Delage.
merupakan pabrikan Prancis yang mati di tahun 1952. Sayang, ini ada cracknya. Tahun 1939, di Amerika zaman Presiden Roosevelt, mobilnya ini, Packard 12, seperti layaknya mobil presiden, ini anti peluru, bodinya maupun kacanya. Tapi bagaimana dengan atapnya? Packard merupakan pabrikan mobil mewah di Amerika yang mati di tahun 1958 dengan slogan yang unik, "Ask the man who owns one." Zaman Perang Dunia Kedua, di museum ini ada Jeep, yang ini Ford GTW tahun 1943. Sudah lengkap kami bahas di video yang dulu, judulnya Jeep. Jeep ini juga kondisinya luar biasa bagus sekali. Tahun 1947, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada Cisitalia 202 Coupe. Ini merupakan desain dari Pininfarina juga. Cisitalia merupakan perusahaan Italia yang mati di tahun 1963. Di tahun yang sama, MG dari Inggris membuat MG Midget tipe TC, merupakan mobil kecil yang ringan, tapi tidak kecil-kecil amat. Tahun 1948 ada pabrikan Amerika namanya Tucker, membuat Tucker 48. Namanya mengikuti tahunnya. Tucker hanya membuat mobil ini, tidak membuat mobil yang lain. Dan hanya dibuat 51 unit. Dan ini salah satunya. Matanya ada 3. Cadillac di tahun 1949 membuat mobil pertamanya setelah Perang Dunia Kedua, Cadillac Series 60 Special. Ornamen kap mesinnya ini yang kami share gambarnya di Instagram kami. Tahun 1949, Ford bikin Ford 4-door sedan. Namanya sangat menjelaskan mobilnya. Pada mobil ini Ford pertama kali pakai suspensi depan independen. Masih di Amerika, tahun 1951 ada merek mobil Kaiser, membuat Kaiser Fraser Henry J. Ini nama mobil atau nama orang? Kaiser adalah bekas pemilik Jeep. Jaguar di tahun yang sama membuat mobil compact sport car yang namanya Jaguar XK120. Darah XK ini masih berlanjut sampai dengan sekarang. Kami sangat amazed dengan kondisi-kondisi mobil di museum ini. Porsche membuat Porsche 356 Coupe. Ini mobil indah sekali, merupakan cikal bakal Porsche 911. Beralih ke Swedia, di tahun 1951 juga, Saab membuat Saab 92. Perusahaan ini didirikan sejak Perang Dunia Kedua berakhir, tapi belum lama ini dimatikan. Sayang sekali. Masih di tahun 1951, Toyota yang dahulu Toyota, yang untuk merek mobilnya mereka menamakan dengan Toyopet. Toyopet model SA. Mobil ini keempat rodanya sudah independen suspensinya. Dan ini sennya atau rating atau turn signal. Di Amerika tahun 1953 terlahirlah Chevrolet Corvette yang pertama. Mungkin ini roadster 2 pintu yang paling terkenal di Amerika. Tahun 1955, Ford juga ikutan di segmen ini dengan Ford Thunderbird. Ini ada pilihan mesin V8-nya. Dan ini dia, mobil terakhir di lantai 2, Mercedes-Benz Gullwing. Nama Gullwing adalah istilah karena pintunya yang terbuka ke atas. Nama asli Gullwing adalah Mercedes-Benz 300 SL Coupe. Ini merupakan mobil kencang di zamannya dan mobil yang terindah sepanjang zaman.
Terima kasih telah menonton.